Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai hari yang baru, mari kita membaca renungan harian Senin 9 November 2020. Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes 2 ayat 13-22. Mari kita awali dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua masih bisa Kau pertemukan dengan keluarga dan rekan-rekan kami dalam keadaan. Jika sebentar kami memulai kegiatan kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya menjadi tanah yang subur untuk Kau tanami benih-benih firman-Mu. Amin. Bacaan diambil dari kitab Yohanes 2 ayat 13-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Makna tindakan Yesus. Jika praktek perdagangan di bait Allah memang dilandaskan pada upaya untuk membuat ibadah menjadi lebih nyaman, apa yang salah dengan hal itu? Mengapa Yesus perlu mengusir para pedagang? Jawaban terhadap pertanyaan di atas akan berbeda-beda seturut dengan maksud masing-masing penulis kitab Injil. Para penulis Injil sinoptik tampaknya lebih menyoroti tentang gangguan bagi orang-orang non-Yahudi yang beribadah di bait Allah. Orang-orang non-Yahudi hanya boleh beribadah di area tertentu, sedangkan area itu atau di sekitar area itu mungkin sudah digunakan sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu ibadah mereka. Injil-Injil sinoptik juga menyoroti kebobrokan dan kejahatan dalam perdagangan itu. Mereka mencatat teguran Yesus kepada para penjual yang telah menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Apa alasan Yesus menyucikan bait Allah di Yohanes 2 ayat 13-22? Pertama, ketidakadaan cinta terhadap rumah Bapa. Hanya Injil Yohanes yang mencatat ingatan para murid Tuhan Yesus tentang Mazmur 69 ayat 10. "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Pasti ada maksud di balik penambahan keterangan semacam ini. Yesus mencintai rumah Bapa, sedangkan para pedagang sebagai perwakilan dari keseluruhan ibadah bangsa Yahudi tidak memiliki cinta seperti itu. Apakah hal yang sama tidak mungkin terjadi pada hamba Tuhan dan para pelayan di gereja? Kita sibuk dengan berbagai kegiatan gerejawi, tetapi tidak memiliki kasih kepada Allah yang sejati. Bukankah hal yang sama bisa terjadi pada jemaat Tuhan? Kita rajin mengikuti ibadah dan berkorban, namun kita tidak sungguh-sungguh mencintai persekutuan dengan Bapa. Kedua, ada bait Allah yang baru dan sejati.
Dalam bagian ini, Yesus mengajarkan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Kebangkitannya membuka ibadah yang baru, yang merestorasi ibadah yang lama di bait Allah Yerusalem. Kebenaran tentang Yesus sebagai bait Allah yang baru dan sejati merupakan kabar baik yang relevan bagi orang-orang Yahudi yang hidup sesudah kehancuran bait Allah di tahun 70 Masehi. Mereka tidak lagi bisa merayakan berbagai hari raya keagamaan di bait Allah. Ibadah mereka perlu dikaji ulang, karena apa yang mereka anggap penting sudah tidak ada lagi. Solusi yang perlu mereka pikirkan adalah mempercayai Yesus sebagai bait Allah yang baru dan sejati, Allah dan anak domba yang jadi baitnya. Perkataan Yesus mengundang respon yang sama sekaligus berbeda dari orang-orang Yahudi maupun murid-muridnya. Sama karena dua kelompok ini pada waktu itu sama-sama tidak mengerti makna dibalik perkataan Yesus. Berbeda karena murid-murid Yesus pada akhirnya percaya, sedangkan para pemimpin Yahudi tetap berada dalam ketidakpercayaan. Mengapa mereka tidak percaya? Mungkin mereka tidak melihat kebangkitan. Mungkin mereka memang tidak mau percaya. Melepaskan semua hal bagi Yesus tentu bukan perkara mudah, apalagi jika hal-hal itu berkaitan dengan identitas dan kebanggaan kita, keberhasilan dan prestasi kita, penghasilan dan karir kita, kebiasaan dan hobi kita, pasangan dan kesenangan kita, jabatan dan aktivitas kita dalam pelayanan. Jika semua itu menghalangi kita untuk merengkuh Kristus, biarlah kita semua memandang semua itu sebagai kerugian dan mulai melepaskannya. Kita meyakini bahwa tanpa Kristus, apa yang terbaik dalam kehidupan kita pun hanyalah sampah yang tanpa makna. Dalam persekutuan dan ibadah bersama, kita ingin melihat Kristus dijadikan sebagai sorotan utama. Karya penebusan Kristus tidak diabaikan dalam setiap elemen ibadah. Di luar ibadah bersama, kita rindu supaya dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu memberikan diri sebagai persembahan yang hidup bagi Kristus. Kita selalu dalam hadirat Allah. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita mendoakan arwah saudara kita dan keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini, kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi ini. Ajari kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.